ganteng terus. Ngejreng sih. Tiba-tiba hari ini kita harus ngobrol sama orang yang kita respect banget ya gak sih? Wah, pokoknya. Iya maksud gue, biasa kita ngobrol ngalor ngidul dan gak jelas gitu ya. Dan sama hari ini gitu ya, di jam kurang 9 kurang. Orang kedua dari yang punya Jabar, Jawa Barat. Iya orang sih. kedua. Iya bener. Gue salah. Orang satu deh nanti 2024 keceplosan gue. Aduh, jangan. Nanti aja. Oh, nanti aja. Nanti kita mention itu ya. Oke. Jangan buru-buru ya, Wak. Ya saking excitednya. Saking excitednya ya. Gitu. Tapi Mitra Zaman Sihat tahu gak sih, kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama Wakil Gubernur Jawa Barat Mitra Zaman Sihat Bapak Haji Ruzanul Ulum alias Pau. Pak Pau apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga Perjalanan selamanya. gimana? Perjalanan lenglang ya. Lenglang. Hari Minggu mungkin ya. Iya, biasanya tol di sini kan padat sekarang. Iya. Hanya 1, 2 gitu juga truk. Pada CFD hari ini Pak. Oh, jadi iya. apa namanya? Jadi nggak ada mobil. Iya, Bandung Tasik sebentar ya. Bandung Tasik, Bandung Bekasi sebentar. Hanya ada truk Iya sih. dan bis, tapi gitu nggak banyak. Gitu. Truk belakangnya tulisannya apa tuh? Apa berbagai macam. Biasanya banyak tulisannya tuh ya. Kutunggu jandamu. Iya kan kayak gitu kan? Iya kan? Banyak banget. Iya bener. Tapi Pau sehat ya. Alhamdulillah. Ya, kok tiba-tiba Pau hadir ke Elgan nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pau 1 jam ke depan gitu ya. Ari sama Nian bakalan ngajak ngobrol Pau nih. Siap ya kita ajak ngobrol nggak apa-apa ya? Iya, siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan kita sempat kaget ya. Iya sih, cuman ya udah lah ya. Secara gitu, gue followers lama Pau sih, to be honest ya. Jujurnya gue udah lama follow Instagram Pau dan gue sering liat konten-kontennya Pau gitu. Baru seminggu yang lalu. langsung stalker kan tadi kan, gitu kan. Kaget sekali. Atur nuhun jadi follower saya. Asik. Enggak tanggung-tanggung, udah 1 juta sekian. Tapi Pau saya nggak perlu di follow back kok. Iya. Karena itu sarkas tau gak maksudnya. Padahal minta itu sebenarnya kan. Enggak bercanda Pau. Pau gimana nih ya? Ini saya pengen ngebahas yang berat-berat, cuman kayak kadang-kadang baru-baru kok udah berat-berat aja gitu kan. Ya lah. Biar nantinya ringan kan gitu. Iya maksudnya. Cuman yang awal-awal dulu deh yang kita pengen tanya ini ya Bang Ian ya. Ini kan tahun terakhir nih Iya. sebagai apa ya, wakil gubernur dan Pak Ridwan Kamil juga kan sebagai gubernur Jawa Barat gitu kan. Tahun terakhir kan udah banyak banget prestasi-prestasi yang udah diraih ya Bang Ian ya. Ya hampir 500 ya, 500 penghargaan. Betul. Yang selama kepemimpinan kita. Benar, yang udah kita rasain gitu kan. Next chapter berikutnya di 2024. Apa sih yang pengen maybe di-planningin, direncanain gitu? Ya, pertama saya sampaikan datang ke sini adalah bentuk silaturahmi saya kepada masyarakat Bekasi. Yep. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dan bersilaturahmi. Jadi saya bersilaturahmi gaya modern, yaitu lewat media radio ini. Di samping juga saya datang ke 2 tempat ya acara pada hari peresmian pondok pesantren dan juga yang lainnya. Tapi lewat radio kan kata Pak Jokowi, betul, 1 suara 1 juta telinga. Benar. Apalagi radio agak ini kan sudah ya tidak asing lagi lah bagi masyarakat. Sangat-sangat gak asing sih. Udah 37 tahun. Oh iya, luar biasa tetap ya, kan. Tetap ya promo. Iya, jadi saya datang ke sini intinya itu silaturahmi dengan masyarakat Bekasi. Mudah-mudahan silaturahmi saya atas nama pimpinan Provinsi Jawa Barat bisa diterima. Yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa kebaikan pemimpin itu harus disampaikan. Betul. Sehingga pemimpin merasakan masyarakat merasakan kehadiran pemimpin. Ya. Bukan takabur, bukan sombong. Makanya kenapa kebaikan Khalifah Sayyidina Umar sampai sekarang terdengar ceritanya. Begitu juga kebaikan para sahabat sebagai pemimpin terdengar sampai sekarang ceritanya. Karena itu baik. Pemimpin yang baik itu akan ditiru, tetapi tidak akan tahu kebaikan pemimpin kalau tidak disampaikan. Nah, makanya hari ini saya menyampaikan tersebut bukan berarti kami sombong, tapi sebagai bentuk tahadus binikmah, sebagai bukti rasa syukur bahwa saya memimpin Jawa Barat bersama Kang Emil. Alhamdulillah ada progres, sekalipun belum maksimal, tetapi minimal ada peningkatan dalam kepemimpinan kami. Juga perlu kami sampaikan bahwa kepemimpinan kami dalam merealisasikan janjinya tidak 100% bisa dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Bisa dilaksanakan terrealisasi
sholat subuh, di saat sholat subuh ataupun sholat duhur, sholat asar ataupun sholat maghrib. Artinya bisa dilaksanakan pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan bisa saja dilaksanakan digembar-gemborkan di saat saya kampanye sebagai visi misi, tapi terrealisasi di tahun terakhir seperti itu. Artinya mohon maaf seandainya ada program-program kami yang belum selesai, kok belum tersentuh, belum terlihat. Nah mungkin di akhir kepemimpinan kami semaksimal mungkin kami akan merealisasikan sesuai dengan kemampuan apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat Jawa Barat di saat kami kampanye seperti itu. Siap. Boleh. Mau ada nggak sih suka dukanya selama nih dari awal memimpin sampai sekarang, suka dukanya tuh ada nggak sih? Kalau yang namanya duka dan suka adalah sebuah fitrah manusia dalam kehidupan dunia ini, termasuk dalam kepemimpinan. Kebahagiaan menjadi seorang pemimpin hanya satu, mampu mengabulkan keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Ingin pendidikan, ingin kesehatan, ingin ekonomi. Dengan kewenangan saya selaku pimpinan, kami realisasikan itu, kami kabulkan itu. Sekalipun belum maksimal, belum sempurna, tapi sudah ada, itu yang menjadi kebahagiaan kami. Sehingga ada Pak peribahasa dari masyarakat, alhamdulillah Pak jalan sudah selesai, alhamdulillah Pak saya bisa sekolah, alhamdulillah Pak kemarin saya dibantu oleh Bapak berobat, kemarin rumah saya dibantu, kemarin itu dan ini, itu yang menjadi kebahagiaan saya. Jadi kehadiran saya sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana katakan khairunas anfa'uhum linnas, kan seperti itu adanya. Suka dukanya di saat keinginan masyarakat belum terkabulkan. Itu lebih ke dukanya. Jalan Cibarusa beberapa tahun diminta kepada kami baru sepotong, kan begitu. Para nelayan yang ada di pantai-pantai yang ada di Bekasi, ada 6 pantai, belum terkabulkan semua itu. Satu sisi saya ingin mengabulkan keinginan masyarakat, tapi apa daya, dengan kemampuan terbatas, anggaran yang terbatas juga yang lainnya. Nah mudah-mudahan di suatu saat nanti kita bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, terutama masyarakat Bekasi ini. Ya, tadi kan Pak Uu sempat mention ya di awal ya, kalau misalnya banyak prestasi yang udah kita capai, terus tapi juga kita nggak mau takabur gitu. Sekarang udah gak zaman Pak Uu. Kalau misalnya sekarang tuh prestasi emang harus kita angkat gitu. Apa yang udah kita capai wajib kita angkat, karena zaman era digital kayak sekarang nih ya, apa yang udah kita capai, yang udah kita raih, orang nggak akan notice, bener nggak sih menurut gue? Orang nggak akan notice. Nah kalau misalnya kapan lagi kita ada kesempatan buat ngangkat, apalagi di zaman sosial media kayak sekarang. Pak U kan Instagramnya juga kan udah banyak juga followersnya nih. Dengan interaksinya Pak U kan juga cukup intens juga followersnya ya. Jadi keberhasilan pemerintah itu ada yang langsung dirasakan oleh masyarakat, ada yang tidak, cuma prestasi dalam pengelolaan negara, pengelolaan pemerintahan. Tetapi juga kadang-kadang orang tidak merasakan prestasi pemerintah, padahal itu baik dan dapat piagam penghargaan oleh masyarakat secara langsung. Jadi tidak semua kebaikan pemerintah, prestasi pemimpin bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada di Jawa Barat ini. Seperti ini kita dapat penghargaan sebagai pemerintahan terbaik dalam mengelola pemerintahan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kan mungkin tidak terasa. Itu untuk tahun ini Pak? Iya, sehingga kan pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan kebebasan oleh Mendagri untuk rotasi mutasi, tidak ada asesmen, tidak apa, karena kami sistemnya sudah luar biasa. Bahkan sistem yang diciptakan oleh Pak Gubernur, Pak Emil, dipakai oleh nasional. Itu kan tidak terasa oleh masyarakat, tapi oleh ASN terasa, kan begitu. Iya. Contohan untuk provinsi-provinsi di luar Jawa Barat. Jadi apa ya? Iya. Kemudian masalah COVID, kita kan terbaik nasional. Bahkan WHO awal-awal adanya COVID merekomendasikan negara-negara luar, contohlah Indonesia, Jawa Barat isinya, kan begitu. Betul. Jadi kita jadi barometer cuy. Kita sebagai warga Jawa Barat kita harus proud, ya bangga. Gitu. Proud. Salah satu jadi antara gitu. Yoi. Nah, kita langsung ngobrol. Langsung kita tanya pertanyaan kedua nih. Lu menanya apa? Lu susah kurios itu. Ya, pasti dong. Apa? Dari pertama tadi, nah, kayaknya ini cocok nih untuk menggantikan Kang Emil. Iya. Gitu. Gitu. Tembaknya langsung ya. Iya. Emang
mungkin Bang Lian pertanyaannya emang benar 2024 bakalan ya Sudah siap kan? Itu sih ya, kita kembali kepada masyarakat. oke, so. Kalau memang kepemimpinan kami bersama Kang Emil dianggap bagus, ya masyarakat yang menilai. Tetapi juga perlu kami sampaikan bahwa Pak Gubernur sekarang sedang ikhtiar kan Ya. untuk menjadi salah satu pimpinan RI1 atau RI2. Begitu. Nah, kenapa tidak? Supaya pembangunan berkelanjutan, maka yang meneruskannya itu adalah harus yang paham tentang ide dan gagasan pimpinan hari ini. Zaman Pak Harto ada baiknya, tidak semua buruk. Misalnya zaman Pak Harto ada GBHN, garis besar haluan negara. Kemudian juga ada Repelita, kemudian ada Pelita. Jadi pembangunannya berkesinambungan, alias berkelanjutan. Nah, pemimpin-pemimpin hari ini pun harapan kami seperti itu. Karena kalau diganti oleh pemimpin yang tidak sejalan, tidak paham, kadang-kadang suka ada ego tersendiri. Itu mah zaman batu. Zaman saya harus begini, ini program saya. Kadang-kadang tidak berkelanjutan dan berkesinambungan. Contoh, pembangunan Masjid Al-Jabar. Kan itu di zaman Pak Aher. Karena Pak Gubernur punya karakter yang bijaksana, maka diteruskan. Sampailah selesai. Manfaat bisa dirasakan hari ini. Tapi kalau Pak Gubernur tidak bijaksana, sudah saja. Ganti, itu kan program Pak Aher. Nah, begitu. Sekalipun yang mendesain adalah Pak Gubernur sejak awal. Karena emang banyak tuh Pak, apa namanya, dari pemerintahan yang sebelumnya, terus berganti pemerintahan gitu kan. Iya. Kadang-kadang karena kurang ada pro dan kontra, kurang searah, sejalan dengan pemerintahan yang berikutnya. Kadang-kadang ada program yang nggak dilanjutkan, yang berhenti di tengah jalan gitu. Nah, Jawa Barat sendiri sejauh ini adalah salah satu provinsi yang selalu melanjutkan Total estafet ya. iya gitu. Berarti nggak sih Mas Iwan? Iya, seperti itu adanya. Karena kan kalau kita menggali sumur, baru 3 meter nggak ada air, pindah lagi. 3 meter, pindah lagi 3 meter, ya nggak bakal dapat air. Padahal di meter keempat siapa tahu ada airnya ya. Ya, gitu. Makanya ini kita wajib gitu kan untuk melanjutkan program-program, dan yang paham dan yang sudah mengerti karena ikut melahirkan program-programnya, ikut memperjuangkan dan ikut melaksanakan, ya saya. Jadi menurut saya gitu, saya layak untuk melanjutkan beliau. Tapi tergantung masyarakat kan pada Iya bro. Tergantung point of view masyarakat. Nah, Dari keterangan tadi Pak U, secara singkat, padat dan jelas, lu sendiri dukung nggak? Gue Iya. lihat aja nanti lah ya. Gue sendiri dukung. Gue sendiri Gue dukung. gak bakalan follow Instagramnya Pak U. Oh, secara keras sudah paham lah ya. Iya. Tapi ini intermezzo sedikit ya Pak U ya, nggak apa-apa ya. iya. Kenapa sih kalau di Instagram tuh kayaknya low profile banget gitu? Orang bilang saya low profile, bukan low profile ya. Emang kayak begitu adanya? Ya begini gitu, padahal saya enggak low profile. Cuma kan karakter saya santri, di rumah seperti ini adanya. Ya. Pak Emil juga pernah menegur, bukan menegur, ngasih masukan, ya gitu. Pak katanya anu gitu. Tetapi balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Tetap kembali ke setelan pabriknya ya. Gitu. Karena kan banyak tuh. Tapi kan setiap orang kan punya identitas. Iya betul. Dan identitas kan tidak bisa dibuat-buat. Itu identitas yang palsu suatu saat juga akan ketahuan. Seperti politik. Sekarang kan dilarang politik identitas. Tapi justru politik identitas adalah politik yang kuat. Oh iya sih lagi. Iya, jadi harus setiap politisi harus punya identitas. Kalau politisi tidak punya identitas sulit. Kayak penyanyi-penyanyi. Kenapa Rhoma Irama bisa bertahan? Identitas kan? Kuat karakter. Iwan Fals bertahan karena memang identitas. Ebit juga. Tapi banyak kan penyanyi-penyanyi yang muncul yang tidak punya identitas dan yang lainnya timbul tenggelam kan. Gak punya karakter. Ya mudah-mudahan karakter dan identitas saya dalam politik ini adalah memperkuat dan memperkokoh saya dalam perjuangan ini gitu. Tapi Pak U karakternya kuat banget sih. Serius, to be honest, jujur aja gitu. Gitu. Kayak gila gue ya. Makanya anak muda ya, makanya anak muda harus punya para karakter. Hanya punya karakter. Kuat punya karakter. Role model. Berarti Pak U role model gue. Oh. Iya, gitu. Tetap gila. Apa namanya? Sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain gitu kan ya. Pertanyaan yang dalam benak saya dan entah mungkin Bang Lian juga bakalan nanya gitu ya. Pasti dong. Pak U sama Pak Ridwan Kamil atau Pak RK kan kayak
kalau dilihat sama orang tuh kayak sejalan banget gitu ya, kayak nggak pernah ada clash, nggak pernah ada apa ya, bisa perbedaan visi dan lain sebagainya gitu, kayak ya kita nggak mau nyebutin provinsi atau daerah lain ya, cuman kayak kalau di Jawa Barat tuh kayak Pak UU sama Pak RK tuh kayak sejalan aja gitu dari awal-awal menjabat sampai sekarang. Dan kenapa sih dan apa sih rahasianya, mungkin itu kali ya? Ya, memang saya bersyukur alhamdulillah. Saya sampai hari ini di tahun keempat tidak ada sedikit pun friksi dengan beliau. Yap. Karena mungkin sama-sama saling memahami dan saling pengertian. Ya. Pak Gubernur memberikan luang buat saya. Saya juga memberikan, saya pun menghormati apa yang menjadi kewenangan. Karena gubernur dan wakil gubernur itu kan beda tupoksinya. Iya benar-benar. Dan kami dan Pak Gubernur itu mungkin sama-sama punya pengalaman. Seperti saya aja secara pribadi. Kan saya pernah memimpin di Tasikmalaya selama sekian tahun. Nah, kalau ada wakil neko-neko, wakil macam-macam, saya nggak enak. Ini tupoksi saya, kok wakilnya robot sih? Akhirnya terjadi hal semacam itu. Nah, perasaan itu yang kami bawa pada kesempatan hari ini. Jadi saya benar-benar menghargai dan saya sadar, ente wakil. Jangan macam-macam. Tupoksinya berbeda. Gitu. Kalaupun ingin, masing-masing. Iya, kalaupun ingin nanti aja mungkin suatu saat kalau Anda sudah menjadi yang nomor 1 baru kan begitu. Nah terkadang orang lain, mohon maaf, wakil tapi ingin serasa nomor 1. Akhirnya terjadi bentrok-bentrok. Yang nomor 1-nya tidak enak, terganggu. Yang nomor 2-nya merasa tidak dikasih porsi, yang akhirnya seperti itu. Jangan disebut nama Pak. Iya, enggak, saya kan seperti itu. Rik, nanti gue mau nanya nih. Gue mau manggil Pak Haji aja deh, orang di sini tulen di Betawi. Iya. Pak Haji, saya mau nanya nih, kan seperti masyarakat Jawa Barat tahu, backgroundnya kan santri atau pesantren. Kok bisa sih jadi politisi? Kan paling top banget kalau guru ngaji, ustadz atau kiai. Kok ini bisa terjun? Pertanyaan lo bagus juga sih. Gue juga penasaran. Iya penasaran itu maksudnya. Soalnya kan itu panglima santri. Kok bisa terjun ke dunia politik gitu? Iya. Awalnya gimana tuh Pak? Jadi begini, memang diakui keluarga saya ini keluarga pesantren. Bapak saya kiai, kakek saya kiai, adik-adik saya semua kiai. Pesantren saya namanya Miftahul Huda di Tasikmalaya, Manonjaya. Santrinya hari ini sekitar 7.500 orang. Oh my god. Tanpa sekolah ya. Namanya pesantren Salafiyah. Tapi alhamdulillah sudah muadalah. Ijazahnya diakui oleh negara sudah 4 tahun di saat program Pak Jokowi. Hanya 9 di Indonesia yang muadalah. Di Jawa Barat murid atau alumninya sudah sekitar 50.000 orang, yang punya pesantren sekitar 4.300 pesantren di Jawa Barat. Nah, saya berpikir kakek saya berjuang dalam rangka Ijul Islam wal Muslimin lewat tarbiyah, alias lewat pendidikan. Kenapa tidak? Saya berbeda, tetapi tujuannya sama. Dalam rangka mempertahankan agama, membangun bangsa, karakter dan yang lainnya, saya lewat siasah alias lewat politik. Karena Rasul di Madinah, Islam mencapai kejayaan di saat ada kebersamaan antara ahli siasah, ahli tarbiyah, ahli pendidikan dan juga ahli muamalah. Rasul pemimpin negara, berarti dia politisi. Rasul adalah nabi, berarti dia agama. Dan juga Rasul adalah sebagai ahli ekonomi, berarti muamalah. Jadi saya tujuannya sama, hanya sirot aja berbeda. Tujuannya sama dalam rangka mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara dengan tujuan ridho Allah. Keluarga saya mengabdikan diri untuk bangsa dan negara lewat dunia pendidikan. Saya lewat politik. Itu aja tujuannya. Tujuannya sama Bang ya. Sama. Terjawab juga rasa penasaran. Tujuannya sama untuk mengabdi. Cuman mungkin beda jalan aja. Mengabdi untuk negara, untuk masyarakat, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Gitu mungkin ya Bang ya? Iya betul. Kan, ya? Tujuannya sama, pengabdian ya. Mengabdi sih intinya. Makanya saya dulu di saat keluar dari perguruan tinggi, saya nyalon DPR tahun 97, tapi agak kredit 99. Dulu kan begitu hegemonisnya Orde Baru kan ya. Iya benar. Dulu kan Litsus. Litsus saya tidak lulus. Hanya 1. Sedapatnya sudah dikasih tahu.
Kalau ada pertanyaan siapa tokoh yang dikagumi, harusnya Soeharto. Dulu saya Humaini. Nah, itu kesalahannya. Agak anti mainstream ya. Dulu kan gitu. Ya baru kan anak muda. Keluar dari universitas kan masih semangat Pak, semangatnya. Nah, Kulturnya itu berbagai macam ya Bang ya. Ya, Paul ya. Budaya. Oh, ada Kebetawiannya, ada Sundanya. Multi etnis lah. Wah, multi etnis, multi culture gitu kan ya. Dan Paul setuju nggak sih dengan apa yang tadi itu ya saya bilang kalau misalnya Depok, Bekasi, terus juga dengan berbagai macam kulturnya, kalau misalnya Depok, Bekasi pengen dijadiin megapolitan. ya. Jadi begini, sebenarnya saya sudah agak tersinggung juga ya. Wah iya sih. Kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Karena seolah-olah Saya juga takut sih nanya. karena seolah-olah kepemimpinan kami tidak bermanfaat untuk Bekasi. Tidak ada artinya kepemimpinan kami. Iya benar. Sehingga masyarakat ada yang berkeinginan seperti itu. Tapi di sini juga kami perlu meluruskan dan menjawab. Secara kenyataan, saya kurang sependapat. Karena memang DKI dan Jawa Barat ini sudah jelas undang-undangnya, sudah jelas batasnya dan yang lainnya kewenangan dan ini sudah ada. Oleh karena itu harapan kami tidak usah lagi mengungkit-ungkit masalah semacam itu, hanya membuat sebuah kegaduhan rakyat. Sehingga nanti timbul pro kontra, akhirnya ada friksi dan perbedaan yang tidak kita harapkan. Iya sih. Apalagi masyarakat hari ini begitu mudah diperdebatkan, begitu mudah diadukan dengan medsos dan yang lainnya, dengan kepintaran ahli-ahli media membangkitkan cek Sundan mengabangkitkan dengan tuh ngeluarkan talis atel lah cek orang Sunda teh mah kan gitu. Ayo gitu. Ngerti nggak ngeluarkan talis atel? Ya membuat polemik lah gitu, membuat polemik itu paling mudah diadu domba. Oleh karena itu saya tidak sependapat karena memang ini sudah kenyataannya seperti ini, sudah sejarahnya seperti itu. Toh dulu juga kalau memang harus masuk ke Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1945 mungkin dimasukkan ke Jakarta. Kan provinsi yang paling cepat setelah Indonesia merdeka kan Jawa Barat. Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus 45, Jawa Barat dijadikan tanggal 9 Agustus tahun 45. Kan begitu. Iya betul. Kemudian memang Jawa Barat ini
provinsi yang sangat luar biasa. Ya. Penduduknya banyak, 50 juta lebih, etnisnya banyak, maka saya pernah mendengar pidato Pak Jokowi, Jawa Barat ini adalah miniaturnya Indonesia. Yep. Setuju. Seluruh etnis, suku ada di Jawa Barat, termasuk agama. Jadi inilah miniatur, beda dengan provinsi-provinsi lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang Jawa Barat itu ramah, someah, hade kasema. Siapapun yang datang ke wilayah Jawa Barat, orang Jawa Barat pun ditampi. Benar. Jadi program saya adalah secara spesifik memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, mempermudah kepada masyarakat. Yang kedua, pemimpin yang adil menurut Ibnu Athaillah adalah memberikan ketenangan masyarakat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, mobilisasi dan yang lainnya tenang. Tidak takut itu, tidak takut ini. Jadi mereka pikirannya positif kepada tujuan yang akan dilakukan hari ini, tujuan yang akan diikhtiarkan hari ini tanpa terganggu dengan keamanan kiri kanan. Baik itu tentang apalah gitu kan. Nah, yang ketiga, kata Ibnu Athaillah harus memberikan kehusuan umatnya beribadah. Muslim, non-muslim, Islam, non-Islam, itu harus diberikan porsi yang jelas dalam beribadah dan harus diberikan kehusuan, jangan terganggu. Jangan terjadi ada pembakaran rumah ibadah ataupun yang lain. Tapi di sini kami adalah dalam rangka muamalah kebaikan, bukan harus mualah kebersamaan dalam akidah. Nggak boleh kan persamaan dalam akidah. Kalau persamaan dalam bertetangga, berekonomi dan yang lainnya itu harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Seperti itu ada. Jadi pangan utama gitu kan. Sandang. Sekalipun itu adalah jargon-jargon Orde Baru kan, itu jargon yang sudah tidak diramaikan lagi hari ini kan. Hari ini kan yang diramaikan adalah itu ini gitu. Tapi terkadang sekarang pangan seperti ini kita rasakan kan, bagaimana? Nah, seperti itu. Dengan cara apa? Ya solusi-solusinya karena saya sudah berpengalaman sekarang hari ini dan juga saya juga sudah berpengalaman menjabat di suatu daerah. Insya Allah solusi-solusi itu sedang kami lakukan, tapi mungkin baru angka 2, angka 3, angka 4 seperti itu. Belum sampai titik angka 10 atau 9. Iya, betul, siap. Gue sekarang mau nanya nih. Boleh. Mewakili warga Bekasi. Nih, Pak Haji, saya mau nanya nih. Tapi pasti saya udah dengar tadi. Wah, nextnya Jabar 1. Saya mau nanya nih, program untuk Bekasi apa nih? Saya pengen dengar nih. Iya. Pengen dengar. Program Bekasi kan pertama yang biasa kita dengar adalah jalannya rusak. Yang kedua tentang kemacetan. Yang ketiga agak sulitnya untuk mencari pekerjaan. Benar. Bagi anak muda yang usia pencari kerja. Kemudian juga terkadang pendidikan agak mahal-mahal gitu kan. Dan yang lainnya terkadang beritanya seperti itu kan. Nah, terutama di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya. Kemudian juga terkadang masyarakat untuk memenuhi kesehatan juga seperti itu adanya. Termasuk para nelayan yang ada di 6 pantai yang ada di Bekasi ini kurang tersentuh oleh program-program pemerintah, khususnya pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan kami hari ini. Nah, itu semua sedang dan sudah dilakukan setahap demi setahap. Justru kalau ada pergantian kepemimpinan yang tidak memikirkan itu, nanti kembali ke titik nol. Jadi masyarakat Bekasi tidak akan menikmati program-program pemerintah. Misalnya kan sekarang pabrik banyak nih di Bekasi. Tapi kenapa pengangguran juga banyak? Ini kan jadi pertanyaan. Yang kedua, UMR. Yang gede itu kan Karawang dan Bekasi sampai 4, sekian kan. Majalengka coba berapa? 5 kan? Majalengka berapa? Pangandaran berapa? Tapi kenapa gitu kan? Ada anggapan bahwa mereka ini tetap perekonomiannya kurang layak gitu kan, dan yang lainnya. Nah, ini solusi-solusi yang harus segera dilakukan secara bertahap, berkesinambungan oleh pemimpin selanjutnya, karena kami sekarang sedang melakukan itu tapi belum mencapai titik kesempurnaan. Seperti dalam itu. progres ya Pak. Ya, termasuk kan Jalan Cibarusa. Jalan Cibarusa kan begitu ramai.
dalam kepemimpinan kami alhamdulillah sudah ada perbaikan, tapi kan belum tamat. Nah, kalau kepemimpinan kami lanjut, kami akan diteruskan jalan itu sampai kepada titik yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau diganti sama yang lain, wah udah tidak butuh itu. Belum tentu kan begitu. Jadi berkesinambungan dalam kepemimpinan, berkelanjutan dalam pembangunan sangat dibutuhkan di negara ini. Yoi. Siap. Jauh ya? Puas. Oke. Mau. Saya mau nanya lagi nih. Sekarang saya kepo banget gitu. Sebagai orang yang taat bayar pajak gitu ya. Mungkin bukan cuma saya doang, banyak gitu ya yang taat bayar pajak. Mungkin semua kita pada bayar pajak lah ya. Terus buat infrastruktur di Kota Bekasi. Ini saya lebih spesifik ke Kota Bekasi dulu deh ya. Iya. Mungkin Jawa Barat juga mungkin bisa di-mention. Bakalan ada apa aja sih yang bakalan digarap nanti? Kalau misalnya mau nanti ke depannya bakalan next ya. Yoi. Ya, termasuk juga jalan. Memang diakui Bekasi ini salah satu daerah penghasil pajak terbesar di antara samsat-samsat yang lain. Ya. Sehingga kepala kapus atau kepala samsat ini di sini jadi rebutan ya bagi para pejabat ingin di sini karena memang pendapatannya sangat luar biasa. Tetapi juga ada pertanyaan, Pak, kenapa sih katanya Bekasi paling gede pendapatannya? Kok jalannya masih rusak? Nah, itu dia. Nah, ini karena memang tidak semua daerah mendapatkan uang seperti yang ada di Bekasi. Tapi tanggung jawab kami kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Jadi uang yang ada dibagi-bagi tanpa menganaktirikan kabupaten kota yang lain. Tetapi juga harus dipahami jalan itu ada yang milik provinsi, ada yang milik nasional, ada yang milik kabupaten ataupun kota. Jadi kami hanya bertanggung jawab terhadap jalan yang milik provinsi dan sekarang sudah digarap. Insya Allah tidak ada lagi dianaktirikan oleh Pemprov kabupaten ataupun kota Bekasi. Sehingga mudah-mudahan tidak lagi berkeinginan untuk kembali ke megapolitan dan yang lainnya. Nah, sekarang ada beberapa program yang masuk ke wilayah Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten, bukan hanya tentang sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan-pembangunan dalam bidang ukhrawi pun, bantuan berbentuk hibah ke pesantren, bantuan hibah ke majelis taklim juga banyak dari Jawa Barat masuk ke wilayah Bekasi ini. Jadi nanti ke depannya mungkin bakalan sama rata lah ya. Ya, insya Allah seperti itu. Unsur keadilan. Unsur keadilan. Oke. Nah, Rik, gue sekarang mau tanya. Tadi mewakili sebagian kecil. Tadi kan gue nanya pajak. Nah, sekarang gue mewakili. Kita kan masih muda nih influencer. Gue Gen Z, lo millennials. Ya maksudnya ada nggak sih Pak Haji untuk program anak muda nextnya buat? Wah itu penting tuh. Benar. Harus dong biar jelas dong buat pemula. Iya, kita tahu kan yang namanya pemuda, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Hayatul fata bil ilmi wa tuqwa. Nah, oleh karena itu pemerintah harus mempersiapkan untuk pemuda, satu harus memiliki ilmu. Ilmu untuk menjadi sukses bukan hanya terletak pada ranking ke-1 di sekolah, juara olimpiade matematika, fisika tiap event di nasional bahkan internasional. Karena tidak semua anak muda itu cerdas dan pintar, IQ yang hebat. Beda-beda. Tetapi semuanya memiliki potensi untuk dikembangkan untuk mendapatkan rezeki di masa yang akan datang dengan keahliannya. Nah, oleh karena itu kami akan mendorong masyarakat Bekasi khususnya anak muda dididik dulu tentang keilmuannya. Apa yang diinginkan? Misalnya dia ahli dalam bidang seni, oke, kita bikin. Istilahnya dia dalam bidang otomotif, oke, kita dorong. Bidang olahraga, oke, kita dorong. Jadi kreatif center yang sekarang sudah dimulai oleh Pak Gubernur akan kami teruskan dan akan kami maksimalkan, termasuk anggarannya kami akan support supaya bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka nanti tidak akan hanya mengandalkan selembar ijazah dari perguruan tinggi. Tidak hanya mengandalkan selembar ijazah dari SMK. Tanpa didorong dengan kemampuan dan keahlian dan keberanian bersikap. Skill itu penting ya. Nah gitu. Jadi kita akan mendorong anak muda Bekasi ini memiliki skill. Dan memiliki keberanian untuk bersikap. Seperti itu yang kami inginkan. Itu sudah dimulai dan harus berlanjut tentang hal semacam itu. Karena mungkin belum terasa. Mungkin banyak mana Pak U, ini kreatif center nggak ada efek dominonya. Nah, karena masih belum bisa maksimal kemanfaatannya. Seperti itu adanya. Karena emang anak muda itu wajib punya skill ya Pak Uya.
Iya, karena anak muda sekarang kalau tidak diberikan kegiatan yang positif, kami khawatir terbawa dengan arus-arus yang kita tidak inginkan. Banyak nongkrong, banyak ngalamun, ada yang ngajak, oke lah, hayu. Oke lah, hargai teman dan yang. Tapi kalau mereka punya kesibukan, duh saya mau latihan band nih. Oh ini saya lagi karate, oh saya lagi Konten kreator. konten kreator apalagi sekarang kan ekonomi kreatif kan, sosial media dan yang lainnya. Nah, kita dorong untuk itu supaya masyarakat Bekasi khususnya anak muda punya kesibukan untuk masa depannya. Siap. Terjawab ya. Jauh. Anak muda. Kamu masih ngerasa muda? Wah iya dong. Harus semangat guru, harus muda. Suasana anak udah 5 belum? Ya, ayo lanjut. Pak. Sebentar, para petani juga kan Bekasi kan di kabupaten banyak sawah ini. Iya lagi, iya benar-benar. Gitu. Dan sekarang sudah tergeser sawah ini dengan pabrik-pabrik. Nanti saya akan minta, tolong dong masyarakat jangan jual sawah dong, mendingan diurus. Waduh, iya. Untuk makan kita. Kalau sudah jadi pabrik nggak akan bisa jadi sawah lagi. Iya benar. Masa sawah beton kan gitu. Iya. Kan masyarakat tidak makan handphone, tidak makan beton kan, yang dimakan nasi. Makanya harus bersiap-siap nih Bekasi, harus punya kekuatan, jangan sampai menjual sawah gitu. Iya. Kalau walaupun ada yang nawarin dengan harga tinggi. Iya, sekarang tinggi, tapi kan kalau 2 tahun 3 tahun akan lebih tinggi lagi, nggak bakal kebeli. Kalau sawah dijual sekarang harganya 10 kali lipat. Kalau mau beli lagi berat Pak. Apalagi kalau dibeli oleh pengusaha-pengusaha berskala nasional, udah mules lah. Mustahil ya. Mustahil untuk dia ambil kembali. Secara syariat seperti itu ada. Saya waktu itu sempat baca nih Pak U nih masalah di sebuah banyak platform berita lah ya. Masalah ini Pak U TPA Burangkeng yang kabarnya udah overload gitu kan. Iya, memang di sini. Solusinya apa tuh Pak? Ya, saya juga sudah berbicara tentang hal itu. Yang namanya sampah kan sekarang harus ada paradigma dulu masyarakat. Jadi sudah sudah tidak pas lagi, tidak layak lagi buang sampah pada tempatnya. Benar. Karena kalau buang sampah pada tempatnya, pertama di perumahan, naik ke perumahan ke tingkat RT, naik ke RW, kecamatan, kabupaten, ujungnya di tempat sampah pembuangan sampah akhir. Numpuk kan? Tidak ada solusi, maka diamkan terus begitu. Nah, makanya sekarang saya harap ada relawan-relawan untuk buat bank sampah. Dipilih dan dipilah jadi duit. Kemudian juga di keluarga sendiri, tolong sampah ini jangan sedikit-sedikit dibuang ke tong sampah, sedikit-sedikit dibuang ke tong sampah. Tapi ini apakah bisa dimanfaatkan nih ini gitu kan? Gitu kan, dipilih dan dipilah sebelumnya. Sekalipun kita orang kaya nih udah nggak butuh nih ini, tapi kan kalau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan kan bisa jadi pahala juga daripada dibuang. Oleh karena itu saya minta di rumah itu sendiri tolong sampah jangan sedikit-sedikit dibuang ke tong sampah, tapi harus ada pemanfaatan itu sendiri. Betul. Yang kedua, sekarang yang sudah terlanjur menumpuk, ini pun harus menjadi solusi kami. Harus mencari solusi dalam hal ini. Pertama, solusinya bisa diperbesar. Yang kedua, nanti bisa ada pembangkit listrik tenaga sampah di situ. Sehingga sampah bisa dibakar, bisa dijadikan energi terbarukan. Yaitu dengan adanya listrik dari sampah. Kan bisa terjadi. Kan sekarang teknologi sudah hebat-hebat kan. Segala sesuatu pun sekarang bermanfaat. Dulu siapa yang menyangka sampah bisa jadi sekarang kan berbagai macam. Dulu kan nggak ada bank sampah kan. Sekarang sampah bisa jadi duit. Bahkan tukang rongsokan itu kaya-kaya, bengar-bengar. Gitu. Kelihatannya seperti itu. Pada punya apartemen Bu. Iya, teman saya nih ketua DPC, mobilnya Lexus. Wagub aja salah, kalah gitu kan. Alphard ya sekalian. Iya. Waduh, Jeep Lexus luar biasa ini. Iya, dia merangkap dengan tukang rongsokan sekaligus ketua partai Persatuan Pembangunan ini. Itu dia tuh fokusnya. Ya, jadi sebenarnya sampah itu duit, maka tergantung kita mengelolanya dengan baik. Jadi sekali lagi saya minta kepada masyarakat Bekasi untuk tidak selalu nemlehkeun atau menyerahkan tanggung jawab sampah ini kepada pemerintah. Sekalipun kami punya kewenangan, Pak Bupati punya kewenangan, Pak Wali Kota punya kewenangan dan punya anggaran, tetap terbatas. Yang tidak terbatas adalah kebersamaan di antara kita. Ya, betul. Jadi kalau sampah itu dibuang pada tempatnya aja, yang dibuang ke tempat sampah itu tahu apa aku apa? Mantan. Oh iya, biar tidak ingat lagi ya. Harus itu. Oke. Ya, Boyan mau nanya lagi mungkin? Satu lagi. Saya masih penasaran banget, Pak Haji. Kan kita tahu sendiri Bekasi kan kita kota industri nih. Menurut Pak Haji Ungu nih, kedepannya kita akan terus berlanjut gak? Atau seperti apa nih kalau menurut Pak Haji?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah lama dari sejak awal kita ingin Bekasi ini tertata dengan rapi, termasuk juga industrinya juga tertata dengan rapi dan bermanfaat bagi masyarakat. Yeah. Saya sering diundang beberapa kali oleh Pak Kades. Yep. Pak ini dekat saya ada pabrik. Yeah. Tapi kok penjebolan SMK masyarakat saya kok nggak bisa masuk sih ke perusahaan tersebut? Yeah. Lalu apa gunanya? Pabrik di depan mata tapi masyarakat saya tidak bisa masuk kerja. Yang kerja orang mana tidak tahu dan yang lainnya. Nah, saya kemarin sudah berbicara akan minta kuota kepada para pengusaha pabrik untuk orang setempat dijadikan skala prioritas. Sekalipun dia ijazahnya SLTA, sekalipun kemampuannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kalaupun sudah dimasukkan ke perusahaan tersebut diajar, nanti juga akan bisa. Akan berkembang dengan sendirinya. Iya, seperti sekarang kan rest area yang di wilayah Jawa Barat, kita sudah minta karyawannya orang daerah tersebut. Misal, mohon maaf, kilometer 88. Hampir 230 orang itu karyawan semuanya orang Purwakarta. Dari mulai satpam, tukang warung, tukang sekalipun pemiliknya ada orang Cirebon, ada orang Jakarta, tapi semua karyawan orang Purwakarta. Kan seneng, Pak, kehadirannya. Nah, Bekasi pun harapan kami kepada para pengusaha seperti itu. Kalau himbauan kami yang sudah dilakukan kepada para pengusaha beberapa bulan dan 1 tahun kebelakang tidak dihiraukan, ya dengan kewenangan kami akan memaksa mereka untuk menerima karyawan daerah tersebut. Yang kedua juga perkantorannya tolong harus di Jawa Barat. Kantor pusatnya kan di Jakarta. Sehingga bayar pajak, bayar apa aja ke Jakarta. Di dia ngaherinan, karyawan orang dia tidak banyak yang diterima. Uang CSR, uang nanaona di Jakarta kan dia. Nah, oleh karena itu kami ingin ada kepengertian kebersamaan dengan para pengusaha yang ada di wilayah ini. Yang kedua, kami kan tetap investor itu harus datang ke Jawa Barat. Nah, maka kalau di Bekasi terus kan tidak adil numpuk di daerah Jawa Barat bagian barat. Kami sudah menyediakan rebana, yaitu Cirebon, Subang, Majalengka. Di situ ada rebana segitiga rebana. Jadi akan diarahkan pembangunan ekonomi ke wilayah tersebut seperti itu. Oh, kita udah banyak banget nanya nih. Mungkin Pak juga hari ini banyak banget schedule-nya atau agendanya. Pertanyaan terakhir deh nih sebelum kita closing gitu kan ya. Ini pertanyaan dari jokes gue aja sih ya. Maksudnya ini intermezzo gue aja sih. Kok Wakil Gubernur Jawa Barat mobil dinasnya inovasi? Kenapa enggak? Itu plat merah. Iya benar. Kenapa enggak Alphard gitu atau mungkin apa gitu? Saya nggak pengen nyebut mobil yang mewah lagi ya. Cuman kenapa sih ini? Apakah ini lagi pencitraan atau emang nyamannya pakai Innova? jangan no offense ya Pak U ya. Jangan itu ya. Iya. Mau dijawab juga enggak? Mau dijawab? Enggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Ini nggak usah dijawab ya? Nggak usah. Dijawab ya. Masa bagusan mobil patwa? Iya, berarti emang ketahuan nyamannya pakai itu. Iya. Berarti bukan pencitraan ya cuy. Berarti bukan pencitraan ya Pak U ya. Ya bukan, kan kalau pejabat pakai kendaraan mewah, pakai pakaian mewah, kayaknya nggak berpengaruh terhadap harisma, penghormatan dan yang lainnya. Dan sudah jadi wakil gubernur juga sudah terhormat di masyarakat, saya akui seperti itu. Yang udah biasa. Iya gitu, kenapa harus pakai yang lainnya gitu, menurut saya biasa aja lah. Yang pencitraan cuma satu. Orang berarti kira pakai kepala gue pakai. Yang pencitraan cuma satu. Pak U makan di warteg. Iya, gue pernah lihat di Instagram soalnya. Pak U makasih banget ya. Iya, Udah sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng kita nih di Nyocos pagi-pagi di Alganga 100.3 FM gitu. Mohon maaf kalau misalnya menyita waktunya gitu. Dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kita agak Iya, terima kasih, saya siap saja, asal jangan ke etis aja, takut salah ngejawab nanti jadi polemik. Tapi enggak kan, alhamdulillah. Enggak. Kita aman-aman aja di sini. Dan Pak U sukses terus dan buat kedepannya juga sukses ya. Amin. Buat next berikutnya. Kita undang lagi. Kalau perlu sebulan sekali di sini. Biar jelas dong. Biar continue ya nggak apa John? Boleh. Gue ngomong Pak John, siapa Pak John? Maksudnya Oh gitu. Ya udah Pak U sekali lagi ya teman-teman banget udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ari dan juga Nian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak U ya. Oke, terima Dan kasih. buat Pinteras Jaman Share, terima kasih udah pantengin gelarnya pagi-pagi. Kita bakal balik lagi udah buat closing. Jadi jangan kemana-mana, telat di gelarnya pagi-pagi. duit banyakin jangan ada digedein.